Eh, Jangan lewatkan kesempatan kita pagi hari ini. Ini tidak selalu ada, ya, tidak selalu hadir karena banyak kesibukan dan banyak yang membutuhkan. Ini dipanggil-panggil terus ya, jadi agak jarang-jarang hadir di Radio Tuntung Panang FM. Sehingga pada hari ini marilah kita manfaatkan bersama-sama ya bagi Anda yang mungkin ada pertanyaan, ada penyampaian atau ada pengalaman ya rekan Iwan. Siap. Tentang setrum menyetrum ini. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang promo Gebyar Kemerdekaan 2023 dan sosialisasi K3L. Oke, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik, karena ini tidak biasanya Pak dan belum terlalu diketahui oleh masyarakat umum. Kami ingin pencerahan dulu nih, uraian umum tentang tugas dan fungsi di PLN Play Hari. Silakan Pak Arliansah. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Bupati Tanah Laut selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Tanah Laut ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Tanah Laut. Yang saya hormati Direktur Pimpinan Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Dan yang saya hormati Ibu Nelly Aryani selaku moderator atau kru dari Radio Tuntung Pandang maupun kawan-kawan dari Radio Tuntung Pandang ya. Nah, yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari PLN ULP Play Hari ya dalam hal memberikan sosialisasi terkait program Gebyar Kemerdekaan tahun 2023 dan terkait keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan. Jadi K3LK keselamatan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan Bu. Jadi singkatan dari K3L. Nah, tapi emang lebih dominannya hari ini kami akan membahas terkait promo kemerdekaan yang nantinya akan disampaikan oleh Mbak Sipia. Yang kedua terkait keselamatan ketenagalistrikan yang lebih dominan akan disampaikan nanti dari Mas Joko Raharjo. Adapun untuk saat ini dalam hal meningkatkan mutu dan keandalan dalam suplai listrik saat ini di Kabupaten Tanah Laut, yang mana kami selaku PLN Unit Layanan Pelanggan Play Hari membawahi di Play Hari ini sebanyak 9 kecamatan Bu. 9 kecamatan. Maka Play Hari 11 kecamatan. Iya, 2 kecamatannya itu dikelola oleh PLN Satui. Jadi PLN Satui itu mengurus kecamatan Jorong dan Kintab ya. Ya, jadi selebihnya itu di bawah PLN ULP Play Hari. Adapun dalam hal peningkatan keandalan listrik dalam terutama dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami saat ini berupaya memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan kelistrikan. Yang pastinya kami akan memastikan terkait keandalan suplai saat ini, jangan sampai waktu kita merayakan kemerdekaan timbul ada padam listrik. Itu pastinya kami jauh-jauh hari sudah berupaya maksimal. Sudah mengantisipasi. Sudah mengantisipasi dalam hal pemeliharaan jaringan dan memastikan keselamatan ketenagalistrikan untuk masyarakat umum. Yang mana pastinya kita ketahui ya dalam hal listrik ini pastinya banyak berhubungan dengan masyarakat. Betul. Dan pastinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kebutuhan pokok malahan ya. Iya, kebutuhan pokok malahan dan sangat mempengaruhi kayaknya kepada ekonomi. Nah, itu pastinya. Di samping itu listrik emang ada saluran penghantarnya. Tapi rata-rata banyak yang tidak terlihat. Terlihat, betul. Tapi kalau sudah terpegang bisa dirasakan. Tapi yang mudah-mudahan masyarakat kita aman dari bahaya listrik, pastinya dengan nantinya bisa disampaikan oleh Mas Joko terkait ketenagalistrikan. Di samping juga saat ini untuk PLN Play Hari maupun PLN se-Indonesia Bu ya. Dalam hal pelayanan kami mengutamakan digitalisasi. Jadi saat ini sudah ada media pengaduan berbasis online digital ya, bisa dimanapun kita, karena setiap orang pasti akan mempunyai HP ya. Jadi ada nama aplikasinya PLN Mobile.
Jadi dari aplikasi itu nantinya kita bisa melakukan pengaduan secara keseluruhan. Apa Entah saja itu gitu ya? pengaduan gangguan, keluhan, proses penyambungan baru ataupun tambah daya, ataupun sambung sementara dan pelayanan lainnya. Malah ada marketplace atau menu berbelanja online. Oh begitu. Kalau misalnya keluhan nggak bisa bayar, Nah itu boleh di situ. bisa juga. Tapi nanti terkait Gebiar Kemerdekaan sini, mumpung dalam hal promo kemerdekaan, kan banyak masyarakat yang daya listriknya masih kurang atau tidak mampu. Itu kita saat ini ada promo hanya bayar 78.000. Bisa tambah daya sampai ke 5.500 PA. Mulai dari 450 sampai 4.400 bisa tambah daya sampai 5.500. Maksnya tapi dengan terlebih dahulu berbelanja di marketplace PLN dengan minimal pembelanjaan 78.000 tadi ya. Adapun untuk biaya tambah dayanya 170.845 rupiah. Nanti lebih jelasnya dijelaskan oleh Mbak Sivia ya. Ada kami menyapa juga untuk masyarakat di Kabupaten Tanah Laut ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, sejahtera dan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhir yang kami sampaikan ini dulu ada sedikit pantun ya. Berwisata liburan ke Pulau Bakut. Tak lupa membawa soto cakari. Selamat pagi masyarakat Tanah Laut. Salam hangat dari PLN Pelaihari. Siap, mantap sekali. Bukan Desa Kurau atau wilayah Cikini, tapi kita ada di Tuntung Pandang FM Pelaihari. Demikian talkshow kita. Ingat tambah daya hanya di PLN Pelaihari. Mantap. Oke. Ya, baik. Mungkin terus silakan Bu. Oke, baik. Luar biasa Pak Arliansah. Nah, para pendengar, ternyata ada banyak inovasi dari PLN Pelaihari yang mungkin belum begitu diketahui, belum begitu memasyarakat dengan kita semua. Tadi sudah ada layanan online ya, digitalisasi. Kemudian juga ada marketplace. Nah, kemudian juga tadi ada promo kemerdekaan. Baik, kita ke Mbak Sivia dulu nih. Promo kemerdekaannya ini, tambah dayanya ini nih Mbak Sivia, bagaimana? Ya, sebelumnya saya mau nyapa dengan masyarakat Pelaihari ya. Selamat pagi semua masyarakat di Tanah Laut. Perkenalkan saya Sivia. Mungkin di sini ya saya akan menjelaskan tentang Gebiar Kemerdekaan 2023 yang mungkin tadi sudah di-spill sama Bapak sedikit ya. Jadi apa sih Gebiar Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023? Jadi dalam rangka Agustusan ini PLN punya promo Ibu. Promo tambah daya cukup bayar 170.845. Cukup murah karena harga biasanya mungkin jutaan ya Ibu ya. Betul. Kalau misalnya ibu-ibu yang biasanya mau tambah daya aku takut mahal atau gimana, tenang saja. Ini bulan ini PLN berikan promo yang luar biasa murahnya. Nah, syaratnya apa aja sih untuk bisa mendapatkan promo tambah daya ini? Jadi yang pertama, yang pastinya download dulu ya Bu aplikasi PLN Mobile yang bisa di-download di App Store atau Play Store. Itu di situ banyak semuanya ada Bu. Jadi selain yang tadi Bapak bilang keluhan atau permohonan atau bisa webcam atau yang lainnya, itu sekarang kita ada namanya marketplace Pak. Jadi kalau biasanya belanja mungkin online yang lain, sekarang di PLN Mobile kita juga bisa berbelanja. Buat para ibu-ibu yang suka belanja bisa itu dikunjungi. Oh begitu. Nah, jadi dengan marketplace Bu, kita belanja minimal 78.000, kita sudah bisa mendapatkan kode voucher tambah daya. Iya, jadi 78.000 saja kita bisa mendapatkan kode voucher tambah daya. Tambah daya sampai apa saja yang dibeli gitu ya? Ya, bebas aja Ibu. Jadi pokoknya kita belanja. Bukan harus kabel, bukan tidak. harus stop kontak gitu. Jadi kalau misalnya Ibu nih pengen beli tas gitu ya, 78.000 itu sudah bisa mendapatkan kode voucher promo. Nah, setelah mendapatkan kode voucher promo Ibu bisa melakukan tambah dayanya di aplikasi PLN Mobile juga. Jadi sekarang tuh serba online tanpa harus ke kantor PLN.
kalaupun masyarakat takut bingung atau gimana, kami siap membantu, bisa kunjungi ke PLN terdekat. Nah, dari kode voucher itu Ibu, kita bisa tambah daya maksimal ke 5.500. 5.500. Ya. Oke. Jadi misalnya Ibu dari 4,5 mau ke 900 atau ke 3.500 atau ke 5.500, itu biayanya sama, 170.845 saja. Oke, dengan persyaratan belanja tadi sudah ya. Dengan memasukkan kode voucher saat permohonan di PLN Mobile gitu. Jadi selain itu Ibu, untuk persyaratan lainnya adalah sudah menjadi pelanggan PLN sebelum tanggal 1 Agustus 2023. Jadi kalau mohon maaf sekali misalnya yang baru gitu nih, saya baru Iya. jadi pelanggan seminggu yang lalu, mohon maaf sekali, mungkin bisa ikut di program tahun depan atau mungkin mudah-mudahan di akhir tahun ini masih ada lagi gitu ya Bu ya. Dengan tidak berjanji ya kalau ada. Betul. Nah, ini mumpung nih masih bulan ini masih hits-hitsnya kan, bisa masyarakat Tanah Laut atau se-Indonesia itu ikut promo tambah daya ini karena sangat hemat Bu. Biasanya kalau misalnya kita 1.200.000 biayanya kita cukup bayar 170.000 plus tadi belanja 78.000. Tapi kan itu kan untuk kita sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Selain itu Bu, untuk satu kali akun PLN Mobile itu hanya boleh satu kali transaksi tambah dapat token dapat kode voucher. Jadi kalau misalnya gini, Ibu rumah saya 2, saya mau tambah daya dua-duanya gimana ya Bu ya? Nah, itu bisa Ibu harus 2 kali belanja. 2 kali belanja tapi 2 akun nih. Akunnya beda. Iya. Misalnya nih akun suaminya dipakai buat belanja rumah yang satu, akun saya akun istri untuk belanja di rumah yang kedua gitu. Intinya beda email, beda akun. Iya, harus beda orang ya. Iya. Karena kemarin ada keluhan juga, kok saya nggak dapat voucher ya Bu ya? Ibu sudah pernah mendapatkan kode voucher? Sudah. Oh iya, jadi memang informasinya kan mungkin belum semua ya bisa didapatkan ke masyarakat. Makanya saya himbau buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang di rumah kalau mau tambah daya 2 rumah atau 3 rumah bisa Ibu, tapi satu akun, satu email itu cukup 1 kode voucher saja gitu. Nah, selanjutnya untuk promo tambah daya ini syaratnya ada juga Ibu, khusus pelanggan pasca bayar ya Bu ya. Yang bulanan, yang bayarnya bulanan, itu wajib melunasin dulu tagihan piutang bulan ini. Kalau sudah dilunasin baru bisa bermohon tambah dayanya. Mungkin itu, dan ketentuan lainnya yang mungkin saya informasikan kepada masyarakat bahwasanya saat tambah daya misalnya di bulan ini, kesempatan untuk turun dayanya tuh minimal 1 tahun selanjutnya. Jadi nggak bisa nih habis tambah daya bulan ini, bulan depan saya merasa saya mau turun daya aja deh. Itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi harus 1 tahun setelahnya terpasang tambah dayanya. Gitu. Terus mungkin itu aja Ibu untuk syarat-syarat lainnya. Insya Allah sih kita permudahkan ya untuk masyarakat yang ingin tambah daya. Karena harapan kami mungkin ibu-ibu yang di luar sana, aduh saya pengen nambah AC, kipas angin tapi takut jelek. Nah bisa, silakan langsung tambah daya aja melalui PLN Mobile atau bisa kunjungin ke kantor PLN terdekat gitu. Mbak Sivia, ini berkaitan dengan tambah daya. Kalau kita misalnya nih banyak ya yang nambah daya gitu ya. Nah, apakah persediaan daya kita nih masih cukup begitu? Maksudnya Ibu pengen tahu nih apakah daya yang harus saya ambil berapa gitu atau gimana Ibu? Misalnya kan berarti kita nih ada persediaan energi listrik itu ya, energi listrik yang untuk kuota Kabupaten Tanah Laut misalnya, Tanah Laut yang 9 kecamatan. Nah, misalnya nih banyak yang mau nambah daya gitu. Mendukungkah? Sangat mendukung. Daya yang tersedia ini mendukungkah, begitu cukupkah? Jadi karena program ini otomatis PLN pasti sudah estimasi semuanya ya Bu ya. Insya Allah dengan program ini PLN pun siap untuk menyambungkannya. Gitu. Berarti jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir. Khawatirnya begini, tadi malam ada bincang-bincang. Soalnya baru sore kemarin diuploadnya sama Mas Butet. Jadi baru tadi malam ada bincang-bincangnya dengan kawan-kawan. Ini yang tidak ada tambah daya, yang istilahnya kan kapasitas daya kita nih masih segini gitu kan ya. Kita sudah sering biar pet gitu. Nah, kalau nanti tambah daya, artinya kan kekuatan tarikannya lebih kuat lagi gitu. Apakah tidak mempengaruhi dengan hidup padamnya begitu? Mungkin Bapak bisa. Begitu tadi pertanyaannya. Menjelaskan Silakan Pak. Adapun untuk
masalah tambah daya, pastinya PLN sudah memastikan ya dalam hal pasokan listrik. Untuk di sistem kita, Bu, saat ini kita sudah interkoneksi sistem Kalimantan Timur, Utara, Selatan, dan Tengah. Itu sudah interkoneksi satu sistem Kalimantan namanya. Yang mana saat ini untuk daya pasok listrik, daya mampu pembangkit kita sudah surplus sekitar 600 megawatt. Jadi sangat besar untuk surplusnya. Jadi kita tidak ada lagi defisit daya. Jadi kebutuhan daya listrik sudah memenuhi. Tapi emang pastinya kami dari saluran tegangan tinggi pembangkit tadi nanti disalurkan ke transmisi, salurkan ke gardu induk. Yang mana di Pelai Hari ini ada 2 gardu induk. Gardu induk Pelai Hari sama gardu induk Bati-Bati. Dan trafonya di situ pun masih sangat mampu juga. Kalau untuk di Satui itu dari gardu induk Asam-Asam langsung. Nah, itu malah dekat lagi dengan pembangkit ya. Adapun baru dari gardu induk baru disalurkan sampai ke pelanggan masyarakat. Paling nanti kami memastikan ya terkait trafo umum di masyarakat atau trafo-trafo yang ada terpasang di wilayah masyarakat. Tapi insya Allah untuk saat ini kita masih mencukupi dan mampu untuk melayani secara keseluruhan. Di samping kami emang tetap mempertimbangkan dalam hal tegangan atau perbaikan tegangan di masyarakat. Oke, baik. Ini masih ada juga nih pertanyaan, Pak. Tambahan daya secara keseluruhan dari PLN itu diambilnya dari apa katanya, Pak? Tambah daya secara keseluruhan. Iya, yang persediaan pasokan tadi yang Bapak bilang itu. Oh iya, untuk daya pembangkit kita itu namanya interkoneksi. Artinya seluruh pembangkit itu digabungkan, Bu. Baik dari pembangkit listrik tenaga uap, tenaga gas, tenaga air. Kalau air kita di sini di Riam Kanan ya. PLTU itu ada banyak, ada di Asam-Asam, ada di Pulang Pisau, ada di Mahakam malahan, ada di Tanjung dan sekitarnya. Jadi saat ini emang selain PLTU kita sudah banyak berbasis gas, biomasa juga berbasis energi terbarukan. Malah ke depan di Tanah Laut sendiri akan dibangun rencananya ya pembangunan strategis masa depan itu membangkit listrik tenaga bayu. Tenaga bayu, kita doakan mudah-mudahan nanti akan berhasil ya di Tanah Laut. Di Panyipatan kalau tidak salah ya, ininya sama di Tajau Pecah kalau tidak saya. Tenaga bayu. Jadi selain PLTU kita sudah berbasis energi bersih gitu. Oh begitu, oke. Iya, yang ketidakmengertian masyarakat ini Pak Arli tentang persiapan persediaan energinya itu tadi yang secara umum. Masyarakat bingung tadi malam ya, teman-teman di Suara Rakyat itu ngomong gitu, tanyakan Bang, listrik itu diolahnya dari apa? Kayak direbus kan ya apa gitu katanya. Iya, ini ada sedikit guyon tapi ini butuh masyarakat kejelasannya Pak Arli. Iya, itu secara mekaniknya Bu ya. Yang jelas itu mekanik untuk memutar generator dari uap air. Kalau misalnya PLTU ya dari uap air kering, uap air yang dengan tekanan tinggi itu memutar turbin generator. Kan namanya generator itu penghasil listrik. Iya. Teknis nih. Memang secara teknis panjang gitu. Iya, makanya itu masyarakat pengen ada sedikit kecerahan aja. Kalau genset kan misalnya pakai yang diesel, dieselnya itu memutar generator. Iya, betul. Oke. Berarti ya para pendengar, kalau misalnya PLN menambah persediaan tenaga listrik tadi, berarti PLN apakah memperbanyak sumber pembangkit atau memperbesar? Karena kita saat ini sudah banyak pembangkitnya sekarang. Iya, makanya itu ya. 500 megawatt, Bu. Jadi jangan khawatir Pak ya, jangan khawatir. Oke, jadi kita tambah insya Allah banyak. tidak ada lagi yang defisit daya. Iya. Khawatirnya masyarakat ketika kita nambah katanya, tapi intensitas BRPT-nya lebih banyak. Itu yang dikhawatirkan Pak. Itu yang dikhawatirkan. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali ya. Saya hanya menyampaikan di Suara Rakyat ya. Iya. Oke, baik. Jadi para pendengar kita tidak usah khawatir karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Arli dan juga Bu Sivia ya, pasokan listrik kita sudah sangat memadai ya, sudah surplus, sangat. Oke, baik.
Mbak Sipia, Iya. untuk persyaratan tadi ya, selain daripada yang disampaikan tadi, kemudian tentu juga ada persyaratan administrasi, Betul. ya, persyaratan administrasi, mungkin KTP, KK. Nih, bagi mereka yang apa ya katanya kemarin itu ada punya 2 keluarga, ini bagaimana katanya? 2 keluarga untuk 1 kWh meter aja. Ya. Apakah yang digunakan KTP yang mana Ya, gitu ya? betul. Sebenarnya Ibu untuk pasang baru itu kan di awal sudah ada KTP yang bermohon ya. Jadi kan kita sudah ada datanya sebenarnya. Jadi kalau untuk KTP cukup salah satu yang bermohon saja. Misalkan di rumah Ibu itu ada 2 keluarga, tapi yang berhendak untuk mengurus atau memohon itu misalnya Ibu bisa KTP Ibunya saja gitu. Jadi nggak harus semua KTP. Ya, ini kasusnya begini Bu Mbak Sipia. Ini rumah asal, dipasang listrik ya. Kemudian menikahlah anak gitu. Bikin rumah di sampingnya. Betul. Tapi listriknya ambil dari sini gitu. Listriknya ambil dari rumah yang asal. Iya. Tapi Sidin yang mau berendak tambah daya ya. Nggak apa-apa Ibu, KTP-nya. Nggak apa-apa ya, boleh ya. Nggak masalah karena kita tidak merubah nama, KTP ataupun alamat. Ya. Jadi kita hanya merubah dayanya saja. Ya, maksud saya begini, apakah itu memang dapat diterima oleh PLN? Khawatirnya begini katanya tadi malam, jangan-jangan nanti pas saya daftar mau nambah daya gitu kan, malah nanti diputus oleh PLN rumah yang sebelah ini, lu harus pasang sendiri gitu. Itu yang dikhawatirkan Mbak ya. Jadi intinya Bu, kalau misalnya yang ditambah daya rumah yang sebelumnya itu sebenarnya kalaupun yang KTP-nya itu KTP yang di sini yang satunya itu tidak masalah Bu. Kita tidak akan memutus atau gimana pun karena kita hanya butuh kayak administrasinya saja. Tapi sebenarnya kalaupun daftar online ya Bu yang lewat PLN Mobile, kita pun tidak memintakan KTP sebenarnya karena semua sudah tersistem online. Iya betul. Ya, dan semua data biasanya kalau di data pasang baru itu Bu ya, di sistem kan sudah ada KTP, dia terkoneksi juga dengan PLN Mobile gitu. Jadi sudah ada kadang. Nah, biasanya tapi kalau misalnya bermohonnya yang ke kantor, mungkin bisa kita mintakan nih fotokopi KTP pemohonnya. Apa sih gunanya pemohon itu kita mintakan KTP? Siapa tahu, oh si Bapak ternyata nggak tahu kok tiba-tiba tambah daya nih, daya siapa yang memohon. Nah, ini saya bisa tunjukkan, ini Bapak yang kemarin datang ke PLN, Ibu ini yang bermohon KTP-nya ini. Oh ya, masih satu keluarga. Jadi untuk apa ya, alasan administrasi aja. Tapi sebenarnya Ibu, kalau Ibu daftarnya di PLN Mobile, kita biasanya langsung terkoneksi. Cukup Ibu daftar di sambil tidur-tiduran, PLN Mobile itu langsung aja kita proses Bu. Oke. Tanpa harus kemudian tadi perlu saya perjelas lagi nih Mbak Sipia. Bolehkah diperbolehkankah oleh PLN gitu ya untuk 2 buah rumah dengan 1 kilometer? Oke, 1 kilometer 2 buah rumah Bapak gimana? Pak Arli? Untuk 2 buah rumah 1 kilometer, rumahnya berdempetan Pak? Iya berdempetan. Sebenarnya jadi satu sih, cuma sikat gitu ya. Emang secara Emang secara ketentuannya KWH kita itu mengikat di instalasinya. Jadi instalasi yang mana dari awal itu sesuai seharusnya itu, misalnya untuk 1 bangunan, nggak taunya dia nambah bangunan lagi. Iya betul. Akhirnya dia sebutannya menyalur atau perspaning. Sesuai dari ketentuan PLN emang tidak disarankan. Iya, apalagi bikin sendiri ya. Iya, tidak bikin disarankan. Sendiri salurannya itu ya. Karena pastinya terkait instalasi listriknya pasti tidak memadai. Betul. Ya, artinya dia harus pembaharuan sertifikat layak operasinya. Sertifikat layak operasi untuk kelistrikan instalasi di dalam rumahnya. Tapi emang lebih kami sarankan lebih baik 1 rumah 1 kWh meter. Adapun untuk pasang baru sekarang ini kan bisa dimanapun di PLN Mobile bisa. Jadi tidak ada lagi yang namanya calo gitu, yang biayanya kadang persepsi masyarakat biaya pasang baru mahal gitu ya. Padahal PLN itu murah Bu gitu. Ya, kadang yang mahal itu kan hanya karena calo, tapi kami harapkan masyarakat itu bisa mencari instalatir yang resmi, jangan sampai nyari calo dan sebagainya. Yang mahal itu pemakaian. Ya nantinya juga. Kan tergantung pemakaian. Waktu untuk pasang barunya emang kadang ada yang persepsi mahal. Tapi saat ini insya Allah sangat murah Bu untuk pasang baru. Kalau pasang baru ada diskonnya nggak Pak Arli? Nggak ada ya? Saat ini hanya promo gebiar kemerdekaan nggak masuk ya? Tambah daya aja. Oke, tambah daya. Itu tergantung pemakaian kan Pak. Walaupun 2 rumah tapi mencukupi ya. Paling nanti dia bulanannya akan lebih banyak, akan membengkak. Iya.
Artinya secara umum boleh-boleh saja ya Pak ya, boleh-boleh saja 2 rumah 1 kWh tadi ya. Hanya saja yang perlu diperhatikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Aryansah tadi adalah instalasinya. Oke, jangan nyambung sendiri Pak ya, jangan nyambung sendiri, bikin kabel sendiri, nyucuk sana nyucuk sini gitu, jadi kayak seleweran gitu. Bisa aja Jer. Iya, tapi bisa aja, jangan khawatir ya. Tapi disarankan tidak. Iya, sebaiknya tidak gitu ya. Iya, sebaiknya tidak. Mbak, saya Mbak sebentar Oke, silakan. Ini kan saya tertarik mungkin melenceng sedikit ya, karena marketplace banyak ya. Kayak Pemda kan ada Sosialita. Kalau marketplace PLN Mobile ini, apakah merekrut mungkin yang terdaftar juga UMKM atau di situ? Betul Bapak. Jadi kebetulan nih UMKM-nya di Kalselteng dan sekarang tuh sudah seluruh Indonesia. Jadi semua UMKM bisa masuk ke situ, bisa daftar di situ juga gitu. Terdaftar di PLN Mobile ya? Iya, bisa mendaftar di situ juga gitu. Jadi keuntungannya ikut marketplace di PLN Mobile itu ketika ada promo, biasanya kita ikut kerjasama. Jadi siapa yang membeli atau berbelanja di marketplace PLN Mobile itu bisa dapatkan kode voucher promo. Biasanya kan promo PLN itu kan kadang macam-macam ya Bu ya. Mungkin tahun lalu ada yang promo multiguna atau pesta, sekarang tambah daya kayak gitu. Jadi mungkin kalau UMKM di Pelehari atau Tanah Laut juga ikut ingin bergabung bisa mungkin nanti info lebih lanjutnya bisa ke PLN atau mungkin nanti cek di PLN Mobile. Gitu. Jadi intinya terdaftar di PLN Mobile ya, mendapatkan voucher ini ya. Betul. Nanti masyarakat mungkin bingung nanti Pak, semua marketplace gitu ya. Iya, berarti saya berjelas ya, marketplace PLN Mobile. Nah, itu. Yang terdaftar di situ juga ya. Iya, betul. Oke, lanjut Bu. Iya, oke, baik. Saya ke Pak Joko ya. Pak, PLN ini kan kayaknya agak-agak rawan ya. Betul. Agak rawan kalau kita misalnya sedikit saja menyalahi aturan atau apa akan berbahaya. Lalu bagaimana Pak tentang keselamatan dari adakah gitu ya jaminan keselamatan dari para pelanggan kita Pak untuk perlistrikan ini? Baik. Atau keselamatan secara umum begitu? Oke. Ini untuk keselamatan ketenaga listrikan untuk pelanggan PLN dari PLN sekarang kan ada ini Bu ya Pak, bidang baru K3 ya Bu ya, K3. Jadi bertugas untuk bersosialisasi Bu ke masyarakat agar masyarakat bisa memanfaatkan listrik dengan baik dan bisa tahu Bu bahaya itu yang disebabkan dari listrik itu apa aja gitu. Jadi kita setiap hari mungkin kita ada keliling dan menyampaikan ke masyarakat. Kemudian potensi bahaya semisal orang bangun ya, tukang bangun bangunan, biasanya kita datangi dan kita kasih sosialisasi supaya kerjanya berhati-hati Bu dalam ini dekat jaringan yang bertegangan 20.000 volt. Jadi kita datangi dan kita sampaikan perihal bahaya tersebut. Jadi kemudian termasuk juga untuk mungkin yang paling banyak juga antena TV juga dekat dengan jaringan kita. Jadi kita sampaikan ke pemilik antena tersebut, Bu. Jadi potensi tersebut kita sampaikan kepada pemiliknya gitu. Oh, seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau untuk rumah tangga sendiri, Pak Joko, apakah semakin tinggi daya listriknya, semakin rentan dan semakin riskan juga terhadap keselamatan? Kalau dari sisi daya sih enggak Bu. Kalau daya kita semakin tinggi, kalau untuk tegangan tetap sama. Kalau di rumah itu tegangannya hanya 220 volt. Kalau untuk pelanggan 3 fasa itu 380 volt. Jadi untuk semakin tinggi daya itu tidak bermasalah Bu. Yang jelas kita berhadapan dengan tegangan listrik karena yang kena setrum dari tegangan tersebut Bu, bukan dayanya gitu. Yang belum jelas ini daya dengan tegangan ini di mana nih? Di mana nih Pak Joko ininya? Kalau untuk daya itu adalah ilustrasinya apa sih daya itu? Kalau tegangan itu ini Bu ya kalau daya misalnya kekuatan apa ya? Daya itu ke kapasitas. Kemampuan beban listrik di pelanggan. Lalu kalau tegangan?
Kalau tegangan itu satuan potensial ya dalam listrik sebenarnya. Tapi emang saling berkesinambungan antara daya sama tegangan. Kalau ada beban baru akan muncul dayanya, Bu. Daya pemakaian artinya. Tapi tegangan itu tetap ada. Karena namanya supply listrik dipakai nggak dipakai tetap ada tegangannya gitu. Tapi kalau daya itu jika pelanggan memakai pemakaian listrik, memakai beban misalnya menyalakan kompor, menyalakan rice cooker, menyalakan kulkas, timbul ada bebannya, arusnya. Nah itu akhirnya muncul dayanya. Daya itu beban pemakaian secara keseluruhan. Oke, baik, kita tahan dulu, ada suara pendengar. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma, apa kabar? Alhamdulillah, ini Bapak sudah pulang, pagi-pagi sudah pulang dari sekolah, jadi bisa nemuin Bunda Nelly Toblak. Oke, silakan. Selamat salam sehat semuanya dulu, Mas Iwan. Sama Bapak, Ibu yang ada di sana semuanya. Oke. Silakan Bu Arma. Silakan. Ada kanakan di sini. Merdeka dulu. Ya, merdeka, salam merdeka. Oke, silakan. Kan kilometer yang dulu sama saya ini Bu, apa sih bedanya Bu? Ini kan kita yang dipasang yang hanya ini kan pulsa gitu kan. Kalau yang dulu kita kilometer yang dulu. Oke. Adakah bedanya itu Bu? Bunda? Ya, oke. Habis aku pakai pulsa ini banyak benar Pian. Iya, boros benar lah. Boros benar, ya benar kok. Oke, baik. Adakah bedanya kayak itu di mana bedanya itu loh. Oke, baik. Oke, itu aja Bu. Cuma itu aja Bunda. Baik. Orang Bekesa sama nulun kalau motor sudah bahari, Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Iwan, Bapak Ibu yang ada di sana semuanya. Salam sehat semuanya. Semangat merdeka. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini banyak juga pertanyaan Pak Arli. Iya. Soal kilometernya. Kalau kami sih nyebutnya kilometer. Katanya perubahan. Kalau yang dulu ke sekarang agak-agak lebih bebannya nih. Agak-agak beban lebih biayanya. Gitu. Jadi terima kasih ya gitu. atas pertanyaannya. Ya sedikit kami sampaikan, untuk PLN itu ada menyediakan 2 kWh meter. Yang dulu itu namanya kWh pasca bayar. Artinya kalau pasca bayar itu pembayarannya secara bulanan. Dipakai dulu baru dibayar. Dan kalau kWh yang pasca bayar itu ada biaya bebannya. Jadi kalau pemakaiannya masih kurang dari jam nyala, 40 jam nyala kita ketentuan dari batas dayanya, itu akan muncul tetap biaya bebannya. Rekening minimum namanya. Di samping itu emang kalau pasca bayar setiap bulan kan dibaca oleh petugas baca meter untuk mencatat angka stand kWh meter di sisi pelanggan. Adapun untuk kWh prabayar, nah dalam hal ini kita lebih banyak ditanyakan kWh pulsa katanya ya. Kalau kWh pulsa itu namanya prabayar, artinya bayar dulu baru dipakai, baru on. Baru on. Karena emang otomatis dan lebih canggih. Jadi kalau prabayar itu kita harus beli token listrik dulu kan ya, supaya bisa menyalakan kWh meter. Dan kita emang berbasis digital, berbasis elektronik ya. Dan pastinya kalau prabayar itu lebih aman dalam hal dibandingkan dengan pasca bayar ya. Kalau pasca bayar itu hanya pembatasnya hanya 1 MCB namanya yang di bawah kWh meter. Tapi kalau prabayar itu selain MCB di kWh meternya ada juga pembatasnya. Jadi kalau ada sesuatu yang kelainan di instalasi listrik, di meter itu malah bisa menghentikan sendiri atau mengopkat. Kadang kita banyak di sisi pelanggan ini instalasi yang tidak standar ya, atau yang hanya asal-asalan pasang. Iya, tadi bikin sendiri. Ya, akhirnya timbul konsleting listrik, timbul bahaya listrik, kebakaran kan akhirnya. Tapi kalau untuk prabayar itu malah lebih 2 dia pengamannya. Di meter ada, di MCB ada. Di samping untuk prabayar itu tidak ada biaya beban atau abonemen bulanan. Dan kalau mau menghemat pemakaian,
ya otomatis ya kita kelihatannya kita lagi banyak makai nih kok hampir banyak nih beli pulsanya. Artinya kita bisa mengontrol ya. Tapi kalau pasca bayar itu kita nggak bisa mengontrol. Adapun terkait masalah fisik masalah hasil ukur kan namanya KWH itu timbangan PLN yang kami titipkan di pelanggan. Nah, timbangan dalam hal pemakaian listrik pelanggan ya untuk mengukur energi listriknya. Secara ketentuan baik pasca bayar maupun prabayar itu sama. Nah, kita nggak boleh memasang itu lebih boros, bukan. Kita harus sama. Artinya namanya prabayar maupun pasca bayar itu titik ukurnya harus sesuai gitu. Tidak ada minus plusnya. Jadi harus sama, harus akurat gitu. Jadi kadang persepsi yang salah di masyarakat prabayar lebih mahal, pasca bayar lebih murah gitu. Padahal secara pengukuran dia sama. Nah, karena PLN itu harus adil ya, namanya alat ukur tuh harus adil dan akurat gitu. Iya, betul sekali. Ini sekaligus juga menepis anggapan di masyarakat ya, kalau misalnya pakai pulsa itu saya sebut pulsa aja Pak ya. Kalau pakai pulsa itu katanya lebih boros begitu ya, lebih boros. Nah, ternyata apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ardiansah, yang lebih borosnya itu sebenarnya pemakaian kita aja begitu ya, pemakaian kita. Karena sebentar-bentar belinya sih itu kalau bahasa Banjarnya Pak, tunggal di kita. Jadi sebentar-sebentar habis, beli lagi sebentar-bentar habis ya. Oke. Baik, masih suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Jumiati di Desa Tampang, Bu. Oke, Bu Jumiati di Desa Tampang, silakan, Bu. Iya, anak bertakon pula. Ini kan rumah nih kada jauh dari Sutet. Nah, itu tuh adakah dampak radiasi negatifnya dari bahaya Sutet tuh? Nah, terkadang tuh Bu akhirnya malam tuh asal terdengar berbunyi, biar malam tuh juga kelihatan kayak berpercikan api kayak tuh. Nah, bahaya kan, Bu? Iya. Oke. Rasa gair-gair juga pula. Dan memang ada radiasinya katanya. Memang ini familiar banget di masyarakat. Oke. Begitu aja, Bu? Udah mati, Bu. Oke. Begitu ya. Oke, Bu Jumiati di Desa Tampang. Ya, terima kasih. Langsung ditanggapi Pak Ardiansah. Ya, terkait masalah radiasi saluran udara tegangan tinggi itu artinya ya Sutet. Baru tahu saya, Pak. Saluran udara tegangan tinggi ya. SOTT itu. Kita ada dua jenis, SOTT sama Sutet. Kalau Sutet itu saluran udara ekstra tinggi. Nah, itu 500 kP. Tapi kalau di Kalimantan ini hanya 150 kP tegangannya. Tapi secara radiasi insya Allah tidak membahayakan, Pak. Karena saat ini di jalur perkotaan pun malah disaluri Sutet yang 500 kP gitu, yang padat penduduk. Nah, karena tidak ada berdampak dan tidak ada masalah ya. Di samping masalah percikan api, itu mungkin ada pohon yang mendekati jaringan. Nah, makanya kenapa saluran udara itu harus bebas dari pohon, dari benda asing kayak layang-layang atau binatang naik ya. Yang paling utama kita emang menjaga keandalan tuh dari pohon. Makanya kenapa kami pun yang menjaga cuman jaringan 20 kP ya, tegangan menengah kalau kami yang ngurus. Yang sebelum ke trafo kan ada kabel 3 itu, Bu. Nah, itu saluran udara tegangan menengah. Itu pun kami rutin tiap hari melakukan perintisan pohon, perampalan pohon untuk menjaga, memastikan keselamatan ketenaga listrikan dan keselamatan masyarakat umum. Karena pohon itu jadi penghantar kan ya, jadi penghantar arus listrik. Nah, halnya yang SOTT tadi, kenapa ada bunyi percikan, mungkin dekat dengan pohon. Nah, makanya emang kenapa harus dipangkas atau dirintis pohonnya. Nah, gitu. Seperti itu ya. Jadi jangan takut ya, Bu ya. Radiasi tidak ada, Pak. Tidak ada radiasi Pak ya. Karena ini berhubungan dengan properti, Pak. Ini banyak orang yang nggak bisa jual rumah karena di bawahnya ada Sutet katanya di atas. Banyak sekali ini. Kadang ada persepsi. Itu yang ingin kita garis bawahi gitu ya.
kita ingin menepis anggapan-anggapan seperti itu. Nah, lalu untuk PLN sendiri, Pak Ardiansyah atau Pak Joko, pada titik-titik atau pada tempat-tempat di mana ada sutet tersebut, ada tegangan tinggi itu, apakah secara rutin dilakukan pemeriksaan, dilakukan pemeliharaan atau bagaimana? Ya, untuk pemeriksaan kita rutin, minimal 3 bulan sekali dilakukan pengecekan aset jaringan kita. Jadi siklusnya tuh per 3 bulan sekali, Bu, pengecekannya. Adapun untuk pemeliharaan kayak jarak aman, kalau jaringan kita ya yang 20.000 volt itu jarak amannya minimal 3 meter. Dari jangkauan pohon, dari umbul-umbul. Jadi kan yang emang kalau tanah laut ini kan terkenal pohonnya cukup banyak ya. Betul. Pohonnya cukup banyak, ada kebun karet, ada kebun sawit gitu. Jadi kami rutin itu pemeliharaan jaringan, merintis pohon, memangkas, bahkan menebang kalau emang diizinkan pemilik pohonnya. Alhamdulillah emang siapa tahu nanti pohonnya durian, Pak. Berbuah gitu ya. Tapi alhamdulillah kita dapat dukungan dari Bupati Tanah Laut, Bapak Sukamta ya, yang mana ada himbauan dari beliau terkait agar masyarakat mengizinkan dalam hal pemangkasan pohon yang dekat dengan jaringan listrik. Merelakan pohonnya untuk ditebang, merelakan untuk pohonnya dipangkas. Sedih tuh, selama Pak. Batas wajar ya. Wajar, ya. Dan kami pastinya minta izin juga pastinya Bu ke pemilik lahan, pemilik pohon dalam hal pemangkasan atau menjelaskan pohon, gitu Pak ya, karena pohon ini akan menimbulkan dampak. Dampaknya luar biasa. Pertama dalam hal keandalan pasokan listrik pasti kan akan terganggu. Biar pet katanya padam, padahal gangguan akibat pohon. Lalu dampak ke keselamatan masyarakat umum. Kan kalau kena pohon akhirnya pohon itu bertegangan listrik dan membahayakan kalau sudah kesetrum kan. Jadi sudah belajar dari kasus-kasus yang sangat terdahulu ya. Alhamdulillah di Teplai Hari tidak ada sih. Banyak yang meninggal akibat kena kabel listrik. Entah itu dia waktu menebang pohon sendiri gitu, ataupun bermain layang-layang, mancing, itu salah satunya banyak yang tersengat listrik. Makanya kenapa nggak boleh menyentuh langsung ya? Kan kadang pancing, salah satunya, kena kabel juga, nggak sadar keasikan mancing kan salah satunya. Jadi kenapa harus jarak aman minimal 3 meter? Gitu. Oke, Bu Jumiatun seperti itu ya Bu. Jadi Bu Jumiati di Tampang. Artinya saya ingin jelaskan lagi bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ardiansyah tadi, tidak ada radiasi, ya tidak ada radiasi. Kemudian PLN selalu rutin melakukan pemeliharaan, ya Pak ya. Jadi bagi rumah tangga yang berdekatan dengan saluran sutet tersebut dipastikan aman. Dengan catatan tidak ada sesuatu yang menghubungkan antara rumah itu dengan sutet itu, ya. Kalau hanya batas udara kan aman. Ya, aman. Jadi tidak ada yang menghubungkan yang lain. Perantaranya nggak ada. Jarak aman 3 meter kalau untuk 20 kp. Kalau yang untuk SOTT itu minimal 5-6 meter. Mungkin Ibu Jumiati bisa melihat nih, rumah Ibu mungkin dengan tower SOTT itu ada berapa meter ya? Tadi minimalnya 3 meter ya? 3 meter Pak ya minimalnya. 3 meter untuk yang 20.000 volt. Kalau yang 150.000 volt 5 meter. 5 meter, maksimal 5 meter lah gitu ya. Kalau dalam kondisi seperti itu berarti aman Bu Jumiati ya. Jadi bisa tidur dengan nyenyak ntar malam ya. Iya, tidak was-was lagi. Saya kembali ke masih ada ya. Masih ada Pak, satu lagi. Dari suara pendengar di chatting live Facebook, apakah dengan bertambahnya daya bertambah pula harga persatuan apa sih maksudnya? Harga per kWh. Harga persatuan wattnya Pak. Ada Jumai di Gunung Melati. Mungkin saya bisa bantu jawab ya Ibu ya. Silakan Bu Siti. Itu semua tergantung dari daya yang diminta ya Bu ya. Jadi di kita ini Bu untuk daya tarif itu berbeda-beda. Jadi dari daya 900 aja tarif per kWh-nya itu 1.352 per kWh-nya. Kemudian lanjut di daya 1.300 sampai 2.200 itu 1.444 per kWh-nya. Nah, kalau dari masyarakat Mutambah Deka 3.500, 4.400 dan 5.500
itu per KWH-nya 1.699 per KWH-nya. Jadi misalnya nih, wah saya ya otomatis. Tapi kalau misalnya saya dari 1.300 cuma mau tambah dia ke 2.200, nah itu tidak ada perbedaan tarif, Bu, sama. Karena hanya satu tingkat aja gitu kan. Tapi paling mungkin merasa agak mahal karena mungkin ada penambahan pemakaian. Karena kan biasanya kalau kita dayanya nambah sedikit, nih, nambah terbatas gitu ya. Nah, ketika nambah kayaknya ngelos banget gitu gitu. Jadi bisa AC kada pematian siang malam. Nah, itu. Tapi kalau misalnya dia nih dari daya 2.200 misalnya tambah daya ke 5.500 pasti agak kerasa lah. Karena ada perbedaan tarif tadi dari 1.444 ke 1.699 tadi gitu. Setengah ke 900 atau 1.300, Bu? Kalau iya beda juga. Kalau 4,5 kan subsidi ya. Dan itu kalau ke 900 1.352 ya, 52 gitu. Jadi non subsidi lagi itu. Non subsidi gitu. Iya. Jadi otomatis otomatis. Tapi kalau ya tadi saya bilang kalau dia dari tambah daya cuma dari 1.300 ke 22 itu sama tarifnya. Cuma pasti yang membedakan adalah pasti dia nggak ngelos nih, karena kan biasanya terbatas pemakaian listriknya. Akhirnya kan dia agak bisa memakai lagi kan, seperti itu. Secara tidak langsung kayaknya membatasi begitu ya, karena betul, tapi kan secara kalau orang mau tambah daya biasanya kan karena memang saya ini ada penambahan elektronik kurang, otomatis kan pemakaiannya juga ada menambah ya Bu ya. Iya. Secara logika itu akan menambah, tapi tadi saya bilang tarifnya ada dibagi tadi ya, ada yang 1.352, ada yang 1.444, ada yang 1.699 tadi. Oke, iya. Memang ya Pak Jumai di Gunung Melati, kalau bertambah daya ya, kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sivia, tentu secara otomatis ya ada bertambah harga persatuannya tadi. Tergantung daya ya, dengan dengan daya yang sudah disampaikan oleh Bu Sivia tadi. Mbak Sivia, kalau boleh tahu di ini dulu, dirinci dulu yang tarifnya dari 450 kemana nih yang sama? Yang kalau satu tingkat. Tidak ada, jadi langsung ke 900. Oh ya. 900 dulu. Iya, Oke, 900 ke kemana? Ke 1.300 1.300. Oke. Terus 2.200 bisa. 2.200 tetap ya, harganya tetap ya. Iya. Oke. Yang berbeda dari itu? Jadi yang berbeda tuh dari daya ke 1.300 ke sampai sama 2.200 itu 1.444 per KWH-nya. Kalau dari 3.500 sampai 5.500 itu 1.699 per KWH-nya. Gitu. Oke. Yap. Paham ya? Oke, paham ya para pendengar. Ada klaster khusus ya, klaster yang sudah ditentukan yang bertambah daya persatuannya tadi ya Pak Jumai. Jadi benar kata Pak Jumai ini ya. Harga per KWH-nya. Harga per KWH-nya. Ya, Pak Jumai masuk di mana nih? Pak Jumai masuk di 1.300, 2.200 atau di 3.500 ya. Nah, harganya fluktuasi tadi Pak Jumai. Oke, baik. Ini juga peringatan nih bagi para pendengar, kawan-kawan yang sudah nambah daya ya, dayanya sudah banyak. Ini juga harus dibarengi dengan pengiritan pemakaian juga. Jangan mentang-mentang daya banyak nih gitu ya. Nah, ketika nanti pas bayarnya, apalagi yang pasca ya, yang pasca. Nah, yang pasca itu biasanya Mbak Sivia kaget pas bayarnya itu. Wow, katanya. Kalau pulsa kan masih bisa sedikit-sedikit ya, dicicil gitu ya, dicicil bayarnya. Nah, kalau yang pasca bayar, kadang-kadang di situ yang terjadi emosi. Tidak bisa kontrol pemakaian lagi. Betul sekali, ya. Tiba-tiba bayar jadi kaget gitu ya. Kalau prabayar masih bisa kita kendalikan. Masih bisa, ya. Oke. Kalau mau gelap-gelapan 1 bulan ya nggak usah diisi tokennya. Jadi misalnya dijatah nih, sebulan saya maunya 500.000 aja. Udah isi 500.000 aja. Ketika nanti dilihat, masih ada 1 minggu nih belum gajian, tapi sisanya 20 KW, saya harus irit-irit nih, gitu. Jadi itulah manfaatnya prabayar. Gitu ya, gitu. Atau jendela dibukain semua gitu ya. Siang malam jadi tidur dengan AC alam. Iya, betul sekali ya. Jadi ini bisa dikontrol sendiri. Nah, itu yang harus menjadi perhatian ya bagi para pelanggan PLN, sehingga tidak terjadi ada kesalahpahaman, tidak terjadi adanya miskomunikasi ya, gagal paham dari para pelanggan. Baik, saya masih ke Pak Joko. Pak Joko, kita belum selesai tadi soal keselamatan ketenaga listrikan. Silakan Pak, sambung lagi. Ya,
ini Bu menyampaikan yang perlu kita ketahui oleh masyarakat terkait jaringan tegangan menengah adalah yang biasa ada di tepi jalan Bu ya, posisinya di paling atas yang memiliki 3 jalur kabel terpisah. Tegangan tersebut mencapai 20.000 volt yang disampaikan tadi Pak Arli dapat membahayakan kita terkena induksinya, apalagi tersentuh karena jarak minimal adalah 3 meter tadi Bu ya. Kemudian untuk menghindari itu masyarakat perlu mengingat jarak aman beraktivitas dari instalasi milik PLN, baik kabel tegangan menengah maupun gardu distribusi, yaitu 3 meter jarak amannya Bu ya. Banyak sekali kegiatan yang dapat membahayakan jika dilakukan di dekat jaringan tegangan menengah. Antara lain yang pertama adalah membangun atau merehab rumah, apalagi memiliki 2 lantai Bu ya. Biasanya tukang tersebut nggak sadar bahwa di samping atau mungkin di atasnya terdapat 3 kabel yang bertegangan 20.000 volt. Kemudian yang kedua memasang papan reklame, kemudian umbul-umbul ini Bu ya, waktu sebentar lagi mau ulang tahun HUT RI ya Bu ya. Betul, jadi masyarakat semarak memasang umbul-umbul, mungkin bendera Bu ya. Jadi kami himbau agar menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Yang apalagi misalnya kalau tiang dari umbul-umbul itu besi ya. Betul, itu. Ya, kalau kayu mungkin masih aman-aman begitu ya. Kalau kayu juga sama ya? juga, sama juga. Oh, begitu. Sama berbahaya juga karena memang penghantarnya lewat besi dan kayu bisa juga Bu. Jadi lebih berbahaya di situ. Kemudian baliho dan spanduk itu juga paling sering ya Bu ya di masyarakat, kadang-kadang memasang iklan atau mungkin semaunya gitu ya, gantung. Apalagi masang tersebut dengan dekat dengan trafo kita atau mungkin gardu kita Bu. Biasanya mereka anggapnya oh ini pasti nggak nyetrum nih. Biasanya asal pasang, ternyata di situ ada tegangan listrik yang sangat membahayakan bagi manusia. Kemudian yang ketiga bermain layang-layang. Itu mungkin kalau anak zaman sekarang ini lebih berkurang ya Bu. Cuma kadang-kadang ada yang masih bermain layang-layang itu berbahaya sekali Bu untuk keselamatan para anak-anak atau mungkin yang bermain layang-layang. Masih ada Pak, bukan anak-anak yang masih kecil tak bahagia dia kalau pas lagi deras anginnya dia main layang-layang. Itu biasanya ini Bu ya, berbahaya, apalagi benang atau ininya itu kalau nyangkut di TM dan terhubung dengan tangan kita pasti teraliri arus listrik Bu ya di situ. Di samping juga listriknya padam, kedua menyebabkan orang tersebut mungkin mohon maaf bisa celaka Bu, karena memang bisa tersetrum dari benang tersebut gitu. Kemudian yang keempat adalah memancing menggunakan galah panjang di bawah jaringan listrik, itu paling sering terjadi Bu ya, kasus-kasus fiber biasanya fiber Bu. Betul, fiber juga. Kemudian yang kelima memotong pohon dan menanam pohon dekat jaringan atau di bawah jaringan itu juga sangat berbahaya. Tadi sudah disampaikan Pak Arli. Mungkin kalau memotong pohon mungkin bisa berkoordinasi dulu ke PLN supaya ini ya dibantu dari sisi pemadaman atau pengamanan jaringan tersebut Bu. Jadi kita nggak asal eksekusi dan tiba-tiba terjadi orang kesetrum gitu. Jadi itu sangat fatal sekali. Kemudian yang keenam adalah membakar sampah di bawah jaringan listrik, itu penting sekali. Itu sangat berbahaya dilarang Bu ya. Juga sebenarnya dilarang ya. Karena memang api ketemu api pasti ini ya Bu ya, panas, kemudian kabel tersebut putus dan apabila kabel tersebut putus di tanah dan masih nyala, itu sangat berbahaya sekali Bu. Karena kabel itu teraliri listrik dan tidak padam, ternyata mungkin ada orang atau anak-anak yang megang kabel tersebut dan itu menyebabkan mungkin orang tersetrum, mungkin sampai meninggal Bu gitu. Jadi artinya membakar sampah atau bahkan membakar lahan ya. Betul, di bawah jaringan listrik. Iya, yang ada di bawah jaringan listrik. Itu biasanya kalau kayak gitu tuh rawan sekali Bu ya. Kabel-kabel kita putus di situ dan menyebabkan keselamatan ke masyarakat itu terancam Bu ya dari situ. Oke. Baik, Pak Joko, kalau misalnya ini ada jaringan listrik begitu ya, masyarakat kita nih tanpa sengaja atau mungkin ya karena mungkin kalau kata orang Banjar tuh Pak, kalaunya sudah hendak kecelakaan tuh ada-ada aja gitu ya. Tang kada ingat aja katanya, nah lupa atau apa gitu ya, lalai gitu. Nah, sehingga masyarakat kita celaka misalnya ya. Lalu apakah ada jaminan
kontribusi dari PLN Pak terhadap masyarakat kita yang celaka karena aliran listriknya PLN itu. Pak Arli. Terkait kontribusi PLN, memang saat ini kadang paling kami memberikan santunan yang santunan dari pribadi masing-masing ya. Kadang kita lihat juga dari segi kasusnya sih Bu, apakah emang itu emang kelalaian pribadi, ya kita nggak bisa membantu. Tapi emang lebih dominannya kadang kalau emang kadang masyarakatnya tidak mampu, kami arahkan ke Yayasan Baitul Mal PLN ya untuk memberikan santunan. Ada ya. Seikhlasnya sih pastinya. Tapi emang secara tuntutan secara tidak bisa teranggarkan tidak ada Pak ya? Ya, secara teranggarkan memang tidak ada. Tapi kadang kami melihat dari segi kasusnya, apakah itu emang orang masyarakat yang tidak mampu terkait kelalaian atau dan sebagainya. Emang di samping keselamatan listrik kan cukup banyak ya. Kadang kebakaran pun disalahkan, listrik gitu kan, dikira listrik semua. Padahal tanggung jawab PLN itu hanya sebatas sampai kWh meter. Yang lebih dominannya itu kan instalasi listrik yang tidak standar. Nah, makanya kenapa kita mengharapkan ya masyarakat itu selalu ngecek atau melakukan perbaikan untuk instalasi listrik yang bermasalah, ataupun minta bantuan dari pihak instalatir listrik yang resmi untuk melakukan rehab ataupun melakukan perbaikan supaya rumah kita aman ya dari bahaya listrik, baik untuk anggota keluarga kita maupun untuk aset rumah kita. Padahal biaya misalnya perbaikan instalasi misalnya ya 2 juta, daripada rumah terbakar berapa gitu ya. Jadi tidak sebanding dengan kerusakan atau kerugian kalau kita meremehkan dalam hal kelistrikan. Oke, baik. Ada suara pendengar lagi Pak. Kita dari Assalamualaikum. Mantap benar promo tambah daya listrik PLN Agustus ini. Mau sedikit cerita kontrakan rumah saya. Nah, ya dayanya 1300 PA. Nah, kemarin baru nambah alat elektronik AC dan pas dinyalakan listriknya jeglek. Ada saran dari Buhan PLN naik daya ke berapa? Terima kasih Pak, saya Jaki. Terus mau tanya nih, aplikasi PLN Mobile sudah ada di iOS kah? Baik. Ada. Terus siapa Mbak? Kalau yang tadi yang 1300 ya, mau tambah daya ke berapa gitu ya? Nah, sebenarnya tuh tergantung dari PK-nya ya. Iya, AC-nya tuh berapa sih yang mau dibeli gitu kan? PK-nya sudah beli nih Pak. Iya, jadi kan biasanya setiap merek itu kan berbeda-beda ya wattnya untuk awal gitu, ya. Tapi kalau saya sarankan sih mending amannya itu karena kan di atasnya 1300 kan 2200 ya Bu ya. Tapi saya sarankan sih ke 3500 saja karena kita ambil aman aja. Karena kalau AC itu kan kadang berbeda merek, beda watt awal, terus beda PK juga beda gitu kan. Jadi kalau saya sarankan langsung ke 3500. Misalnya mau ke 5500 malah bagus lagi gitu kan. Karena kan tarif 3500 dengan 5500 itu sama, 1699. Tapi memang kalau ke 2200 itu tarifnya lebih murah daripada 3500, 1444. Tapi itu tadi tergantung AC-nya nih berapa sih gitu kan. Nambahnya kalau mungkin AC-nya wattnya cuma sekitar 500 watt ya mungkin ada nggak sih ya? Ya 500 ya mungkin 2200 cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau nambahnya 2 PK atau 1,5 PK ya mending ya ke 3500 saja ya. Kemudian itu yang masalah keberapa sih kira-kira ya. Terus yang kedua tadi apa tadi PLN Mobile? PLN Mobile. Sudah ada di iOS ya? Sudah. Jadi App Store, Play Store atau iOS sudah ada semua ya. Jadi bisa masyarakat seluruh Indonesia atau tanah laut bisa langsung download karena manfaat PLN Mobile itu sangat banyak Ibu. Ya, dari mulai permohonan, terus kita bisa keluhan dari situ misalnya padam, saya mau tambah daya, saya mau tanya-tanya info bisa langsung di PLN Mobile. Terus di PLN Mobile juga ada marketplace belanja, pembayaran listrik, beli token listrik itu ada yang 5.000 aja Pak. Biasanya kalau di Indomaret atau apa di mana PPOB lainnya ya, itu kan minimal beli pulsa tuh 20.000 ya, mungkin ya.
saya 20.000 ya. Nah, di PLN Mobile tuh minimal beli pulsa tuh 5.000 sudah bisa gitu ya. Jadi saya ini belum gajian nih, 1 hari lagi mau gajian nih, sisa saldo sedikit misalnya ya, ini misal aja ya. Bisa di PLN Mobile kita juga ada namanya pembelian pulsa 5.000 gitu ya. Dan jelas adminnya juga murah. Kemudian adminnya murah ya. Jadi 1.500 kalau tidak salah ya. Dan di PLN Mobile juga ada namanya menu swabcam. Jadi kalau misalnya yang pasca bayar rumahnya berpagar gitu ya, nggak bisa dibaca tiap bulannya, atau saya tidak ingin diganggu sama petugas misalnya ya, saya tidak ingin nih diganggu sama petugas PLN, jadi saya mending mandiri aja di swabcam gitu kan, memfoto, mencatat meter sendiri melalui aplikasi swabcam yang ada di PLN Mobile gitu. Bisa jadi, ya? Bisa, jadi langsung saja nih masyarakat Tanah Laut ya, langsung aja download aplikasi PLN Mobile, mungkin bisa dipelajarin karena di situ banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan masyarakat. Gitu. Iya. Oke, baik. Kita ke suara pendengar yang di chatting juga. Ini kilometer KWH yang lama dipasang ke alamat rumah yang baru. Apakah boleh? Tapi masih satu wilayah di situ juga. Nah, dari Irwan di Bati-Bati. Oke. Boleh Pak, dipindah yang lama itu Pak, saya bikin lagi baru gitu, tapi situ-situ juga. Daripada nunggu baru, mungkin nunggu antrian mungkin Pak. Iya. Untuk langganan PLN itu sudah terdata Bu ya, di persil atau mengikat di bangunan. Jadi emang bukan mengikat ke orangnya atau pemiliknya, tapi mengikat ke persil atau bangunan satuan instalasi listrik di satu tempat itu. Jadi kalau sudah berpindah, otomatis itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan awalnya ya. Nah, misalnya bergeser 50 meter pun tidak diperbolehkan Bu, karena dia mengikat di posisi bangunan awal. Karena PLN itu untuk bayar pasang baru itu hanya bayar biaya penyambungan, bukan bayar untuk mendapatkan KWH meter. Itu hanya kami nitipkan aja tempat pengukurannya. Dan itu tetap masih aset PLN gitu dan itu nggak boleh dipindah-pindah karena meskipun sampai KWH meter itu aset PLN semuanya. Meskipun bersebelahan rumah pun tidak diperbolehkan. Lebih baik pasang baru karena kan di aturan ketenaga listrikan PLN itu memiliki ketentuan hanya boleh menyuplai listrik untuk masyarakat yang memiliki sertifikat layak operasi dalam hal sertifikat layak operasi instalasi listrik di rumahnya. Kalau dipindah otomatis kan dia nggak ada sertifikat layak operasinya, berbeda gitu. Jadi terikat satu kesatuan gitu Bu. Baik KWH, instalasi dan bangunannya. Nomor rumahnya pun beda jadinya ya. Iya, pastinya berbeda. Dan itu berdampak nantinya akan kena sanksi. Malah ya lebih baik pasang baru daripada kena sanksi. Iya. Oke, Pak Irwan di Bati-Bati. Jadi disampaikan oleh Pak Arliansa tadi ya, Pak Irwan, itu tidak boleh, tidak dibenarkan oleh PLN. Bahkan nanti kalau misalnya Pak Irwan memindah sendiri nanti akan terkena sanksi ya. Dan terkena setrum. Terkena setrum. Mungkin terakhir dari Ulun Pak, untuk perluasan jaringan, untuk perluasan jaringan nih Pak, untuk perluasan jaringan, apakah mungkin ada persyaratan? Karena biasanya dari masyarakat juga bahwa harus ada koloni mungkin 10 rumah warga atau gimana. Jadi gimana persyaratan untuk menarik sambungan itu? Kadang ada di daerah yang mungkin belum nyampe ke daerah, mungkin rumahnya agak ke sawah atau gimana? Ya, saat ini emang cukup banyak ya untuk usulan perluasan jaringan, permintaan dari masyarakat yang memerlukan tambahan jaringan listrik karena sebelumnya emang tidak ada tiang listrik, jaringannya sudah berakhir ya posisinya. Kalau di tempat kami namanya jaringan tegangan rendah lah sebutannya. Nah, itu untuk permohonan dari masyarakat. Emang saat ini banyak Pak ya. Silahkan nanti kalau masyarakat pengen pengajuan juga melalui dari pihak kepala desa atau pihak dari aparat lah, minimal ya aparat desa, dilampirkan denah lokasi bisa juga. Yang jelas surat permohonan, denah lokasi, sama daftar-daftar masyarakat yang memohon di sana. Ditambah emang dari usulan itu nantinya akan kami tindak lanjuti survei atau pengecekan ke lokasi dan dibuatkan rencana anggaran biayanya ya, dan gambar rencana perluasan jaringannya. Kami selaku unit pastinya akan mengusulkan
di rencana kerja perusahaan. Namanya di RKAP ya pastinya. Jadi segala permintaan masyarakat itu semuanya kami usulkan, Bu. Karena tidak bisa langsung bangun kan. Iya, ada prosedur. Ada prosedurnya memang pastinya. Jadi satu buah dua buah rumah nggak bisa ya? Kalau 1-2 buah rumah pun bisa. Kalau emang kami tergantung permohonannya. Tapi pastinya ya melihat dari skala prioritas, dari sekian banyak yang mengajukan perluasan yang mana jaringan, yang diprioritaskan, yang mana yang kira-kira membutuhkan banget gitu ya. Karena kandang-kandang ayam di belakang mau jauh. Oke, satu lagi juga Pak, ada pertanyaan masih dari teman kita. Ini tentang pengaduan yang lambat. Kemudian adakah biaya kalau memanggil PLN ke rumah? Ya, untuk pelayanan PLN ya segera terkait gangguan, itu kami emang ada petugas pelayanan teknik. Nah, itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tidak disarankan untuk masyarakat memberi tips karena petugas kami tidak boleh meminta juga. Karena pastinya akan melanggar integritas ya. Karena pelayanan kami gratis semuanya. Sebatas itu masih tanggung jawab PLN. Nah, jadi perlu diketahui juga ya tanggung jawab PLN atau petugas kami itu mulai dari trafo, kabel JTR, kabel sambungan rumah sampai ke kWh meter. Jadi batasnya hanya sampai kWh meter. Artinya di luar rumah penduduk ya? Di luar rumah ya, Pak ya? Nah, sesudah kWh meter itu kan instalasi dalam rumah. Di dalam rumah, instalasi dalam rumah itu sudah tanggung jawab pelanggan. Nah, itu yang biaya kadang. Nah, petugas kami kadang tidak diperkenankan untuk memperbaiki itu karena mereka emang lebih dominannya hanya sampai sebatas kWh meter. Nah, kadang masih ada aja yang membantu ya terkait instalasi karena kadang menunggu instalatir kan susah Pak. Iya, lama ya. Sekarang lama belum tentu ya. Ada ya. Jadi kadang dibantu sampai instalasinya. Nah, sebatas sampai kWh meter itu gratis. Nah, mulai dari instalasi itu beda sendiri ya karena itu instalasi milik pelanggan. Paham aja toh Pak. Ya. Nah, ini yang dibutuhkan pengertian ya dari para pelanggan kita ya, dari para pelanggan. Nah, tadi dan kami pun emang ada namanya layanan listrikku namanya di aplikasi PLN Mobile. Jadi di situ instalatir yang ataupun petugas yang mau membantu perbaikan instalasi. Tapi emang ada hitungan biayanya. Karena terkait instalasi ya. Ada listrikku ya. Tapi sebatas sampai kWh meter itu tanggung jawab PLN gratis itu. Tidak diperkenankan memungut biaya ataupun tidak disarankan untuk memberi tips ya. Nah ini yang perlu dipahami oleh masyarakat kita ya, yang perlu dipahami. Jadi katanya pelayanan PLN gratis, tetapi kok setelah kita panggil gitu kan berbayar. Nah ini tadi ya pembatasannya, ada pembatasan ya Pak Arli ya. Ada pembatasan sampai dengan di KWH itu tanggung jawab PLN dan biayanya gratis. Nah lalu soal pelayanan yang lambat Pak. Pelayanan yang lambat emang pastinya terbatas tim ya kita ya. Dan kami dituntut juga recovery time itu maksimal 45 menit saat ini ya untuk target secara rata-rata. Tapi emang 45 3 jam, maksimal 3 jam paling sangat lama itu, tapi hampir tidak ada lagi sih yang sampai kayak gitu. Saat ini emang lokasi Tanah Laut ini cukup luas ya. Dengan terbatas tim kadang menunggu petugas misalnya lokasinya di Batu Ampar, laporan ada di lokasi Playhari, kan perlu perjalanan yang cukup jauh ya. Adapun untuk Playhari ini saat ini ada 6 tim yang jalan ya. Untuk di Playhari ada 2 tim, Panyipatan ada timnya sendiri, Gunung Makmur ada timnya sendiri 1 tim, Kurau ada 1 tim, Bati-Bati ada 1 tim. Jadi ada wilayah kerja mereka masing-masing. Nah, tapi karena Playhari cukup luas, ada 2 tim di Playhari. Gitu. Nah begitu ya para pendengar. Bukan berarti sengaja untuk diperlambat, tapi karena kapasitas tim kita yang terbatas ya, sedangkan pemohon bantuan nih cukup banyak ya, cukup banyak. Silahkan untuk laporannya melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, tadi Pak dikatakan kadang via omongan atau via nelpon petugas lain. Karena mereka itu berdasarkan WO, berdasarkan perintah kerja yang ada di aplikasi. Ya.
Sekarang ada aplikasinya juga yang Take Mobile, tapi terintegrasi di PLN Mobile tadi Bu, di pengaduan. Iya. Tadi disampaikan juga Pak, kita mengadu secara langsung pun lambat katanya ditanggapi, apalagi apakah dengan melalui online akan lebih lambat lagi begitu? Lebih cepat online. Malah lebih karena cepat, mereka ada ketentuan SLA ya namanya, target batas maksimal pelayanan. Jadi ada SLA-nya. Oke. Jadi akan di online yang cepat ya. Oke. Kalau pengaduan itu malah secara omongan, misalnya lapor ke petugas, petugas itu pun pasti akan melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Karena siapapun bisa melaporkan Bu. Nah, jadi rumah ibu padam, saya bisa melaporkan. Misalnya tetangga ibu yang padam, ibu melaporkan bisa. Jadi siapapun bisa mengajukan laporan gangguan ya. Oke. Dengan terbatasnya tim tadi Pak, ada rencana penambahan tim karena kan kita sudah semakin banyak ya masyarakat tanah laut. Iya. Kalau saat ini emang masih belum sih Bu ya, tapi emang kami berupaya perbaikan layanan terus ke masyarakat dalam hal meningkatkan awareness ke petugas kami ya, dalam hal peningkatan layanan. Oke, baik. Oke Bu. Iya, ternyata. Mungkin saya boleh tambahan pantun nih Bu. Boleh tambahan ya, karena ini kan promo tambah daya. Silakan. Ini kan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus saja ya, terbatas 1 bulan. Mungkin ada sedikit pantun buat masyarakat di tanah laut. Sampai 31. Beli nasi pecel di warung bule, lauknya cukup tempe saja. Ingin nambah elektronik tapi takut jelek, yuk buruan tambah daya promo saja. Oke, mantap ya. Iya, baik para pendengar. Tidak terasa ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ya. Asik sekali kita bincang-bincang untuk PLN ini. Dan itu tadinya kita harus mengakhiri Pak bincang-bincang kita di pagi hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat untuk dapat bekerja sama bersinergi dengan PLN ya untuk hal kelistrikan. Ada promo tadi juga tambah daya. Nah, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya karena ini hanya terbatas sampai dengan tanggal 31 Agustus ya. Tinggal beberapa hari lagi ya. Oke. Jadi dipergunakan sebagaimana mestinya. Baik, untuk terakhir Pak Arliansa silahkan ada closingnya Pak. Ya, kami terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami PLN WLP Pelaya Hari, yang mudah-mudahan bisa sinergi lebih baik lagi dengan Radio Tuntang Pandang. Dengan masyarakat tanah laut, ya silahkan melakukan tambah daya mumpung masih ada promo. Dan kami dari PLN WLP Pelaya Hari pastinya akan berupaya meningkatkan pelayanan semaksimal mungkin dan memberikan keandalan dalam hal pasokan listrik ya, supaya masyarakat di Kabupaten Tanah Laut bisa menikmati listrik dengan nyaman dan aman pastinya. Jangan lupa tetap jaga keselamatan ketenaga listrikan, ingat jarak aman ya 3 meter. Sekian dari kami, terima kasih. Salam merdeka untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Tuntang Pandang FM di mana saja Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 15 Agustus 2023. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Arli atas kebersamaannya, Bu Sylvia dan Pak Joko, Mas Sigit juga. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntang Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Mohon